Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Damayanti, NPM 1840102053. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Borneo Tarakan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem respirasi pada ikan. Selanjutnya, apa itu respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, di mana oksigen akan masuk ke dalam tubuh dan karbon dioksida akan keluar dari tubuh. Adapun tujuan dari proses ini adalah untuk oksidasi makanan. Sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai sistem pernapasan pada Pisces atau ikan, kita terlebih dahulu mengenal apa itu Pisces. Pisces atau ikan merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang bersifat poikilotermis atau berdarah dingin, memiliki ciri khas pada tulang belakang, bernapas dengan insang, dan bergerak menggunakan sirip, serta bergantung juga pada air sebagai habitatnya. Secara umum, tubuh ikan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, caput atau kepala. Bagian ini meliputi dari ujung mulut ikan terdepan sampai ujung tutup insang paling belakang. Pada bagian kepala ini terdiri dari mulut, rahang atas, rahang bawah, hidung, mata, insang, gigi, tutup insang, otak, jantung, dan lain sebagainya. Selanjutnya bagian kedua yaitu trukus atau bagian badan. Bagian ini dimulai dari ujung tutup insang paling belakang sampai permulaan sirip dubur. Di dalam trukus terdapat sirip dada, sirip punggung, sirip perut, organ-organ dalam seperti hati, empedu, lambung, gonad, usus, ginjal, limpa, dan lain sebagainya. Dan bagian yang terakhir yaitu cauda atau bagian ekor. Bagian ini dimulai dari permulaan sirip dubur hingga ujung sirip ekor bagian paling belakang. Pada bagian ini terdapat juga anus dan sirip ekor. Selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada Pisces. Ikan atau Pisces bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan erat dengan air, sedangkan pada bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Setiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen, dan tiap filamennya mengandung banyak lapisan tipis yang sering disebut lamela. Pada bagian filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler, sehingga memungkinkan O2 berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar. Contohnya ada pada gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya yaitu fungsi insang. Selain berperan langsung pada proses respirasi, insang juga memiliki beberapa fungsi yang lain. Contohnya itu seperti mengatur keseimbangan asam basa, mengatur regulasi ion, ekskresi nitrogen, serta menyaring makanan. Akan tetapi, tidak semua ikan bernapas menggunakan insang. Contohnya itu seperti lumba-lumba. Mengapa demikian? Karena lumba-lumba merupakan hewan mamalia, sehingga lumba-lumba bernapas menggunakan paru-paru. Mekanisme pernapasan Pisces. Air yang masuk ke dalam mulut ikan akan disaring oleh insang dan terjadi proses difusi, di mana di dalam insang terdapat vena, arteri, dan filamen insang atau kapiler darah. Di dalam filamen inilah terdapat darah yang kaya akan oksigen dan darah yang kurang oksigen.
Darah yang kurang oksigen atau lebih banyak karbon dioksida akan dikeluarkan melalui insang. Sedangkan darah yang kaya akan oksigen akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh. Contohnya itu seperti gambar di samping. Air masuk ke dalam mulut, kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam insang. Selanjutnya yaitu pada proses respirasi ikan terdapat dua fase. Yang pertama itu fase inspirasi ikan, di mana gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh, mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang tertutup, akibatnya tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Celah mulut membuka sehingga terjadi aliran air ke dalam rongga mulut, seperti pada gambar di bawah ini. Fase yang kedua yaitu fase ekspirasi ikan. Setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut menutup, insang kembali ke kedudukan semula, diikuti membukanya celah insang. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara pernapasan. Darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dari air. Contohnya itu seperti pada gambar di bawah ini, bisa teman-teman perhatikan. Oke, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses respirasi. Yang pertama adalah suhu, yang kedua oksigen, yang ketiga aktivitas ikan, dan yang terakhir ukuran ikan. Suhu di perairan dapat mempengaruhi kelarutan dari oksigen. Apabila suhu meningkat, maka kelarutan oksigen berkurang. Oksigen sebagai bahan pernapasan dibutuhkan oleh sel untuk berbagai reaksi metabolisme. Oleh sebab itu, kelangsungan hidup ikan ditentukan oleh kemampuan memperoleh oksigen yang cukup dari lingkungannya. Berkurangnya oksigen terlarut sudah tentu akan berpengaruh terhadap fisiologi respirasi ikan. Kebutuhan oksigen pada ikan sangat dipengaruhi oleh umur, aktivitas, serta kondisi perairan. Semakin tua suatu organisme, maka laju metabolismenya semakin rendah. Selain itu, umur mempengaruhi ukuran ikan. Sedangkan ukuran ikan yang berbeda membutuhkan oksigen yang berbeda pula. Oleh karena itu, pada slide ini keempat faktor ini saling berkaitan dalam mempengaruhi proses respirasi. Dan yang terakhir yaitu alat pernapasan tambahan pada ikan. Yang pertama adalah labirin. Labirin adalah perluasan insang pada bagian atas yang berbentuk lipatan dan membentuk rongga yang tidak beraturan. Labirin berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen yang nantinya bisa digunakan pada saat ikan berada pada daerah atau lingkungan yang kadar oksigennya rendah. Contohnya seperti ikan lele. Yang kedua adalah arboresekin. Arboresekin adalah struktur tambahan pada insang yang berwarna merah dan berbentuk seperti bunga karang. Struktur tersebut membantu ikan untuk bernapas pada lingkungan dengan kadar oksigen rendah, contohnya pada ikan nila. Dan yang terakhir yaitu diverticula. Pada ikan yang hidup di daerah tropis, misalnya ikan gabus, biasanya terdapat struktur tambahan yang disebut dengan diverticula. Demikianlah presentasi saya mengenai sistem respirasi pada ikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.